Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sungguh nikmat rasanya kita mempunyai televisi sendiri di rumah. Luar biasa. Murah, meriah, dan manfaat. Ya, begitulah kita bisa mensyukuri apa yang ada dengan cara yang lebih cerdas tentunya. Dan ya, mengapa tidak dengan media seperti ini yang sungguh luar biasa ya. Dulu kan tidak terbayangkan bahwa yang biasanya kita pagi hari sudah di ruang tengah atau di mana saja, kemudian menyalakan TV, kemudian kita mengikuti berita yang sebetulnya pilihan-pilihannya banyak yang tidak cocok dengan selera kita. Seperti itu ya. Kemudian waktu merubah segalanya dengan kemajuan digital dan IT. Lalu apa yang dulu tidak terbayangkan tiba-tiba ada di rumah kita dan kita bisa menggunakannya dengan baik sesuai dengan keinginan kita. Itu dia. Jadi sahabat-sahabat Kanal Kung yang berbahagia, sebuah cara mensyukuri nikmat. Dan saya lalu ingat hari ini adalah kita masuk bulan Oktober, itu bulan bahasa. Selalu saja dalam pikiran saya ketika kita memperingati sesuatu, yang nampak dominan itu adalah seremonial. Ya, upacara-upacara. Ya. Kemudian untuk upacara itu kita mempersiapkan banyak hal yang menyita energi dan biaya. Bayangkan saja, kalau upacara itu dilakukan di tempat yang terbuka, kita menyiapkan tenaga untuk mengatur tempat, kemudian menata sound system, mungkin juga menyiapkan baliho, banner, dan sebagainya. Dan kita kehilangan waktu untuk menghadiri pidato-pidato dan serangkaian kegiatan yang mungkin tidak tidak substansial sama sekali, walaupun tentu itu ada manfaatnya ya untuk hal-hal tertentu. Tapi hal yang dominan seperti ini nampaknya memang harus kita pikirkan ulang, karena kita sedang menghadapi sebuah perubahan zaman yang luar biasa, di mana cara kita melakukan sesuatu itu harus mempertimbangkan hal-hal yang esensial, substansial, dan kita diajarkan itu lewat sebuah pandemi yang bernama COVID. Iya, kita harus pandai-pandai mentertawakan diri sendiri betapa kita sudah melakukan sesuatu yang dulu nampaknya demikian, sekarang demikian. Nah, itu kita bisa merefleksi. Satu contoh saja, sebelum COVID menjangkit ya, ketika saya mengajar, karena semua anak-anak rata-rata mempunyai HP ya, kemudian kita tidak ingin alat kecil itu mengganggu pembelajaran, kita minta mereka mengumpulkan HP itu di depan kelas, di bawah papan tulis, sediakan meja, taruh di situ. Maka anak-anak menaruh semua HP-nya di situ. Kemudian pelajaran dimulai, dan apa yang terjadi? Ketika kita mengajar itulah dering, bunyi telepon itu berdering-dering dari HP-HP yang numpuk di situ. Nah,
ini kemudian juga mengganggu. Ya, itulah. Mengingat itu saya lalu tertawa geli. Iya, dulu begitu. Tapi sekarang semua anak diwajibkan memiliki alat itu untuk pembelajaran dan mereka tidak bisa memasuki kelas setiap waktu kecuali pada jadwal yang ditentukan. Dan itu pun harus diatur dengan protokoler yang ketat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sahabat-sahabat Kanal Kong, kalau kita tidak bisa mentertawakan diri sendiri tentang kejadian-kejadian yang sudah pernah kita alami, baik itu lucu maupun konyol, maka kita sesungguhnya tidak mampu mengambil hikmah dan beranjak dari satu situasi ke hal yang lebih baik. Nah, itulah pertanyaan saya sekarang. Hari ini bulan bahasa. Bulan Oktober, bulan bahasa. Apakah yang kita semua lakukan untuk mengambil hikmah dari bulan bahasa? Ini pertanyaan saya. Kita sudah tidak melihat lagi spanduk-spanduk yang normatif, dogmatis. Kita kan selalu melihat spanduk-spanduk itu redaksinya sedemikian rupa sehingga kita sesungguhnya tidak mendapat apa-apa kecuali untuk dekorasi saja. Bayangin spanduk tentang bulan bahasa misalnya ditaruh di jalan protokol yang mengatakan begini, dengan semangat bulan bahasa kita menyongsong abad bla 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 bla. Dalam kecepatan mobil 60 km per jam. Apa yang masuk di benak kita membaca pesan yang tertulis di MLR. MLR itu apa? Media luar ruang. Katakan saja banner. Seperti itu. Ya. Saya berpikir, oh, mungkin tidak perlu sepanjang itu. Mungkin cukup 3 kata. Sudahkah berbahasa dengan baik? Itu mungkin lebih mengesankan, lebih introspektif kita nanti jadinya ketimbang dengan semangat kebinekaan kita waduh. Lalu pesan apa yang tertinggal di dalam pembacanya dengan pesan yang begitu rupa? Mungkin indah, tapi bagi saya juga tidak begitu indah banget sih. Ya. Nah, kalau sudah begitu, maka apa ya yang terlintas dalam pikiran kita mengenai bulan bahasa itu sendiri? Kita tahu dari pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita di sekolah bahwa bahasa Indonesia itu anugerah yang luar biasa. Karena dia terbentuk dari urunan bahasa-bahasa daerah dan juga katakan saja berangkat dari bahasa Melayu yang akhirnya mampu menyerap berbagai kosakata dari daerah lalu menjadi suatu bahasa nasional yang tidak semua bangsa memiliki. Tapi kita sejak tahun 28 itu sudah memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Jadi sebelum kita merdeka, sesungguhnya kita sudah mempunyai bahasa, walaupun dengan ejaan dan kosakata yang didominasi bahasa Melayu waktu itu mungkin ya seperti itu. Nah, tapi sekarang dengan melewati proses yang panjang, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional yang seperti kita gunakan. Nah, tetapi hari ini saya melihat sebuah ironi-ironi di mana orang merasa tidak bangga dengan bahasa sendiri, paling tidak, bukan tidak bangga, tetapi paling tidak dia merasa tidak pede kalau tidak menyandingkan dengan bahasa asing, walaupun
sudah ada bahasa Indonesianya sendiri. Dan itu terjadi juga beberapa saat pada diri saya, misalnya kata membuli, karena merundung tidak begitu akrab, akhirnya untuk gampangnya saya pakai aja membuli. Menerbitkan mengganti dengan kata mempublish. Nah, hal-hal yang seperti ini kan menjadi satu fenomena baru yang sebetulnya menarik untuk direnungkan. Mengapa dan seterusnya. Ya. Apakah karena ini ketidaktahuan kita tentang istilah itu di dalam bahasa Indonesia yang baku, atau bagaimana, atau memang kita tidak terlalu percaya diri untuk menggunakan bahasa Indonesia. Sementara bahasa kita sendiri, kosakata yang kita miliki, yang orisinal dari kita, ya, entah itu berupa akronim atau apapun yang berasal dari bahasa kita, banyak dimanfaatkan oleh pengguna-pengguna di negara lain. Katakan saja berdikari, konon saya dengar kata ini sudah menjadi kosakata di negara Brunei seperti itu misalnya, ya. Kalau tidak salah informasi saya. Kemudian, nah biasanya kita hanya mengklaim saja belakangan sesudah semuanya terjadi, sementara kita tidak menunjukkan kemauan untuk merawat bahasa kita sendiri. Yang saya sesalkan adalah ketika instansi-instansi resmi menggunakan bahasa dalam pengumuman-pengumuman mereka tidak dengan bahasa yang standar baku itu. Jadi mulai dari kop, ya, kepala surat atau kop apa itu ya, pengumuman, sampai bagian-bagian tertentu mereka tidak mematuhi itu. Nah, ini sesungguhnya perlu disayangkan, ya, karena dia institusi resmi yang, nah apalagi kalau itu sebuah lembaga pendidikan tinggi, di mana di situ banyak cerdik pandai yang ada, kemudian tidak terkontrol di dalam penggunaan bahasanya, maka di situ perlu dipertanyakan, oh, mengapa mereka tidak memberi teladan yang baik untuk ini secara tertulis. Kemudian di dalam ungkapan lisan, kita juga melihat banyak yang abai di dalam penggunaan istilah di dalam bahasa, dan bahkan menjadi semacam makna yang berubah. Salah satu contoh, kata bergeming. Ini banyak disalah kaprahkan artinya, dan artinya menjadi sebaliknya. Kemudian lagi ini apa namanya, tengara, ya. Itu banyak yang menggunakan kata tenggara untuk tengara. Nah ini itu, ya, mestinya ditengarai lalu ditenggarai. Nah, orang kadang-kadang mengabaikan hal ini dengan mengatakan hal yang sederhana. Oh, yang penting kan sudah ngerti maksudnya. Nah, kalau hanya seperti itu, tentu kita tidak memerlukan pelajaran bahasa yang mulai dari SD sampai perguruan tinggi dong. Cukup aja kita pakai komunikasi biasa, tidak usah dikenalkan tata bahasa dan sebagainya. Tapi kan yang terjadi, yang apa, substansinya kan kita mesti harusnya merawat bahasa itu dengan baik, dan apalagi kita mempunyai smart pemeo bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Jadi ketika kita abai dengan bahasa kita, maka sesungguhnya kita juga abai terhadap kekayaan kultural kita, ya. Nah, apa namanya, orang kadang-kadang lebih mempercayai telinganya ketimbang matanya. Sehingga ketika menulis, dia menyandarkan tulisannya itu pada apa yang dia dengar dan dengan ejaan yang salah. Sering ketika dia mulai menulis tentang
kalimat atau kata-kata bahasa daerah ke dalam tulisan dengan huruf Latin ya, misalnya tulisan I yang seharusnya dengan I ditulis dengan E, nah, seperti itu kan ya. Yang mestinya dengan T ditulis dengan D, misalnya tamat gitu. Nah, ini juga mungkin terpengaruh oleh gadget dan sebagainya itu, dan ya jadi ini tadi beberapa celotehan tentang apa yang terjadi. Kemudian lalu bagaimana kita merayakan memeriahkan bulan bahasa ini dengan cara kita yang cerdas? Tentu ini banyak cara. Gitu. Yang pertama tentu karena media sosial itu adalah bagian hidup yang tak terpisahkan dari masing-masing individu, maka kita bisa memulainya dari penggunaan media sosial itu dengan penggunaan penulisan, penggunaan bahasa yang elegan, yang cantik, yang indah, seperti itu, dan penulisan yang benar. Dorongan untuk beralay kita sisihkan dulu selama bulan bahasa. Jadi kita ya puasa lebay kan gitu ya. Istilah saya puasa lebay dulu deh selama bulan bahasa ini. Ya. Sehingga mungkin setelah 1 bulan kita mengalami puasa lebay, puasa alay seperti itu, ada peningkatan karena bahasa kita menjadi terjaga, terpelihara, dan menjadi lebih santun dan lebih elegan. Seperti itu kan? Jadi ya anggap saja bulan Oktober bulan puasa untuk bahasa lebay. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita akrab dengan sastra, yang di dalam hal ini ada puisi, ada non puisi, dan ada prosa ya, maka ini adalah sebuah cara untuk merawat bahasa, karena bahasa lisan itu sifatnya spontan ya, kemudian kadang tidak harus kaku mengikuti pola bahasa tulis, maka dengan meningkatkan intensitas kita membaca sastra, puisi, maka imbasnya kita lalu menjadi ketularan, terkena infeksi ya, kalau pada kena virus bahasa itu tadi. Jadi kalau kita hanya menggunakan indera pendengaran saja, mungkin virus itu mudah sekali menular. Tapi ketika kita mencoba mengintensifkan diri dengan membaca karya sastra, puisi, dan sebagainya, maka virus itu juga menular dalam bentuk kualitas bahasa yang lebih elegan, lebih baik. Nah, para guru di luar kewajiban-kewajiban formal yang sesuai dengan tugas bidangnya, maka sesungguhnya dia bisa menggunakan waktu 10 atau 5 menit atau apapun untuk mempresentasikan di depan kelasnya pada siswa ataukah pada media internet saat dia melakukan daring ya, dengan membacakan narasi-narasi yang indah dari sastrawan-sastrawan kita. Saya khawatir apakah Bapak dan Ibu guru juga membaca puisi ini. Saya kan guru matematika, saya tidak ada urusan dengan puisi. Tidak benar. Tidak benar ya. Jadi puisi tidak membatasi dalam ruang sempit guru matematika. Justru lewat puisi itu tadi kemampuan yang lain yang
akan membantu mendorong kapasitas kita, ya. Kalau bahasa iklannya, percayalah. Percayalah. Oke. Jadi itu. Kemudian medsos menjadi sebuah sarana baik untuk merayakan bulan bahasa dengan cara yang saya sampaikan tadi. Lalu ada baiknya juga kalau WA, WhatsApp dan sebagainya, ya, kita sejenak menuliskan status-status yang indah atau mengutip puisi-puisi dari dari sastrawan-sastrawan kita pun dari sastrawan asing juga tidak masalah. Dan jangan lupa, sebagai bentuk penghormatan kita pada penciptanya, maka kita tidak lupa mencantumkan penulisnya, namanya. Kalau tidak, kita akan menjadi seorang plagiator. Seolah-olah menulis indah tapi bukan tulisannya sendiri, itu plagiasi, ya. Tetapi kalau kita mengambil kata-kata yang indah itu dan menyertakan bahwa ini tulisan seseorang yang namanya kita tulis itu, nah inilah kejujuran yang harus kita lakukan. Saya kira begitu, sahabat-sahabat Kanal Kung. Bulan bahasa kita rayakan karena bahasa itu menjadi lambang negara. Lambang negara kita bukan benda, bukan manusia, tetapi lambang yang dibaliknya ada sesuatu yang bermakna. Ya. Misalnya bendera, bukan benderanya, tapi makna simbolik dari merah dan putih, misalnya gitu, ya. Lagu Indonesia Raya bukan lagunya, tapi pesan-pesan yang ada di situ. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika bukan burungnya, tapi ya. Lalu bahasa, nah itu juga. Jadi ini semuanya begitu, oke? Sampai di sini. Salam bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.